Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melanie Yunanda dengan NIM 22042251. Di sini saya akan menjelaskan resume dari video webinar 1 untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Risiko dan Kebencanaan, yang dimana video webinarnya ini membahas mengenai sosialisasi dan implementasi SNI layanan kemanusiaan dalam bencana. Webinar ini merupakan bagian dari upaya strategis bersama antara BNPB dan BSN dalam memperkuat fondasi sistem penanggulangan bencana di Indonesia melalui standarisasi nasional. Seri pertama ini secara khusus membahas SNI 7937-2013 yang berfokus pada layanan kemanusiaan dalam situasi bencana, dengan menghadirkan berbagai narasumber dari pemerintah, teknisi, dan lembaga kemanusiaan. Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk mensosialisasikan pentingnya layanan kemanusiaan yang bermutu, profesional, dan bermartabat bagi warga yang terdampak bencana. Mengapa SNI kebencanaan ini penting? Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat risiko bencana tertinggi di dunia. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 127 gunung berapi aktif dan terletak di cincin api Pasifik, Indonesia mengalami ratusan kejadian gempa, letusan, banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologis setiap tahunnya. Data tahun 2023 menunjukkan lebih dari 5.400 kejadian bencana yang tercatat oleh BNPB. Dalam konteks ini, kehadiran standar nasional menjadi keharusan, bukan sekedar pilihan. SNI kebencanaan memberikan panduan teknis dan etis dalam setiap fase penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan. Adapun kolaborasi strategis antara BNPB, BSN, dan Komtek 1308. Pengembangan SNI kebencanaan tidak terjadi secara terisolasi. Ini merupakan hasil sinergi antara Badan Standarisasi Nasional atau BSN, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Komtek 1308. Komisi Teknis 1308 ini secara aktif merumuskan standar-standar teknis berdasarkan kebutuhan nasional, pengalaman di lapangan, dan praktik internasional. Hingga saat ini sudah terdapat lebih dari 20 SNI aktif di bidang kebencanaan. 5 diantaranya diadopsi oleh ISO dan 3 lainnya telah berhasil diusulkan menjadi standar internasional. Komtek 1308 membuktikan bahwa Indonesia tidak hanya mengikuti, tapi juga memimpin dalam perkembangan standar global kebencanaan. Pengenalan SNI 7937-2013. Ini merupakan standar nasional Indonesia yang secara spesifik mengatur layanan kemanusiaan dalam bencana. Standar ini menjadi acuan minimum dalam memberikan bantuan yang bermartabat kepada warga yang terdampak, terutama dalam fase tanggap darurat. Meski demikian, SNI ini juga dapat diterapkan dalam fase pra dan pasca bencana, dihasilkan dari proses konsulatif dan berbasis praktik lapangan. SNI ini menegaskan bahwa layanan kemanusiaan bukan sekedar distribusi bantuan, melainkan juga penghormatan terhadap martabat manusia. Adapun ruang lingkup dari SNI 7937 mencakup pedoman teknis bagi penyedia layanan kemanusiaan, baik dari unsur pemerintah, LSM, maupun masyarakat. Fokus utamanya adalah pada penyediaan layanan yang adil, efektif, responsif, dan tanggung jawab. Standar ini juga mengatur perlindungan terhadap kelompok rentan dan menjamin akses terhadap layanan esensial. Semua penyedia layanan wajib memastikan bahwa bantuan tidak menimbulkan dampak negatif baru dan layanan diberikan berdasarkan prinsip inklusi dan partisipasi aktif dari masyarakat yang terdampak. Adapun prinsip umum dalam layanan kemanusiaan, standar ini menekankan bahwa layanan kemanusiaan harus diberikan secara profesional, terstruktur, dan sesuai kebutuhan nyata. Beberapa prinsip utama ini meliputi tanggung jawab moral terhadap penyintas, tidak menahan bantuan, pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta keterbukaan informasi. Evaluasi mandiri juga menjadi kewajiban lembaga pelaksana agar layanan yang diberikan dapat terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. 7. Sektor layanan dalam SNI. SNI 7937 mengelompokkan layanan kemanusiaan ke dalam 7 sektor utama. Yang pertama ada air, sanitasi, dan promosi kesehatan masyarakat. 2. Ketahanan pangan dan gizi. 3. Hunian dan pemukiman sementara. 4. Layanan kesehatan dasar dan rujukan. 5. Layanan pendidikan darurat. 6. Perlindungan kelompok rentan. Dan 7. Dukungan ekonomi dan mata pencarian. Setiap sektor disertai persyaratan minimum layanan dan indikator keberhasilan yang dapat diukur. Contoh dari implementasi air dan sanitasi. Dalam sektor air dan sanitasi, standar menetapkan jumlah air minimum yang layak dikonsumsi per orang per hari, pengelolaan sanitasi yang aman dan layak, serta penyediaan akses terhadap fasilitas cuci tangan, mandi, dan toilet yang terpisah untuk pria dan wanita. Standar juga menekankan pentingnya pencegahan pencemaran air, tanah, dan pengelolaan limbah secara aman. Semua fasilitas harus memperhatikan kebutuhan kelompok rentan seperti ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Hunian, gizi, dan kesehatan. Dalam sektor hunian, standar mendorong pembangunan tempat tinggal darurat yang aman,
sehat, dan sesuai konteks lokal. Untuk gizi dan pangan, penyedia layanan harus memastikan makanan yang disalurkan aman dan bergizi sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Sedangkan dalam sektor kesehatan, layanan harus diberikan oleh tenaga terlatih dengan akses terhadap obat-obatan, layanan ibu dan anak, serta penanganan penyakit menular yang berisiko menyebar di lokasi pengungsian. Adapun tantangan dan implementasi. Beberapa tantangan dalam penerapan SNI ini meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan logistik, rendahnya pemahaman tentang pentingnya standar, serta belum meratanya sosialisasi hingga di tingkat daerah. Di sisi lain, selain tantangan ini juga menjadi peluang untuk memperluas pelatihan, memperkuat koordinasi antar sektor, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih baik. Selanjutnya menuju Indonesia Resilient 2045. SNI kebencanaan adalah instrumen penting dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh menghadapi bencana, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Dengan membangun resiliensi melalui standarisasi, Indonesia dapat menekan dampak bencana, mempercepat pemulihan, dan menjaga keberlanjutan pembangunan. Kesadaran kolektif dan sinergi semua pihak menjadi kunci. Karena resiliensi bukan tugas satu lembaga, tetapi komitmen bersama seluruh elemen dan bangsa. Penutup dan ajakan. Dengan terselenggaranya webinar ini, diharapkan semua peserta tidak hanya memahami pentingnya SNI kebencanaan, tetapi juga berkomitmen untuk mengimplementasikannya dalam setiap aspek kerja kemanusiaan dalam pembangunan. Mari kita wujudkan Indonesia yang tangguh dan bermartabat melalui layanan kemanusiaan yang terstandarisasi dan berlandaskan nilai kemanusiaan yang universal. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.